Setiap satu karung biasanya takarannya sama dengan satu ember cat seperti ini. Harga satu karung ampas tahu ini kalau beli langsung di pabrik tahu antara 10.000 hingga 20.000. Karena saya belinya melalui pengepul maka harganya 32.000 tiap satu karungnya. Yang jelas tiap daerah berbeda-beda harganya. Ampas tahu seperti ini sifatnya basah, kadar airnya tinggi. Dan untuk mengetahui berapa kadar airnya dan berapa nilai proteinnya nanti akan dibahas di akhir video. Saya sudah siapkan bak untuk pengadukan ampas tahu. Sekarang saya akan coba menimbang berat satu karungnya. Saya akan masukkan bertahap ke dalam wadah lalu akan saya timbang. Beratnya satu wadah ini 6 kg. Ampas tahu seberat 6 kg saya tuang ke bak. Ada 3 kali tuang. 6 kali 3 artinya ada 18 kg. Dan sisa di karung masih ada. Saya akan tuang lagi. Tetap ditimbang 6 kg. Jadi ini penuangan yang keempat. 6 kg kali 4 kali sama dengan 24 kg. Dan masih ada sisa lagi di karung. Saya coba tuang semuanya dan beratnya sekitar 2,3 kg. Sehingga total semua 24 kg ditambah 2,3 kg sama dengan 26,3 kg. Karena kelebihannya suka berbeda-beda tiap karung, maka saya selalu bulatkan menjadi satu karungnya 25 kg. Berikutnya yang kedua, cara fermentasi ampas tahu. Untuk menfermentasi saya campurkan dengan dedak katul 10% dari berat ampas tahunya. Kalau ampas tahunya seberat 25 kg, maka dedak katul yang saya campurkan 10%-nya saja, yaitu 2,5 kg. Anda bisa gunakan dedak katul saja atau gabungan dedak katul dicampur brand Polar. Seperti saya sekarang ini menggunakan dedak katul 1,25 kg, 1/4 kg ditambah brand Polar 1/4 kg. Totalnya tetap 2,5 kg. Setelah dituang, selanjutnya siapkan air 1 liter, diberi gula pasir 3 sendok. Masukkan kemudian E4 atau probiotik merek lain, bebas saja. Lalu diaduk hingga gulanya larut. Kemudian tuang larutan E4 ke dalam bak ampas tahu dan dedak. Setelah itu kita lakukan proses pengadukan. Bisa gunakan alat bantu, sendok pengaduk, atau seperti saya lebih suka menggunakan tangan. Aduk ampas tahu bersama dedak saja atau dedak katul dicampur brand bersama air E4 dan gula pasir hingga semuanya benar-benar merata. Terutama bagian dasar bak harus dipastikan ikut tercampur agar larutan E4-nya benar-benar tercampur rata. Kalau ada pertanyaan kenapa sih harus ditambahkan dedak? Kenapa nggak langsung saja ampas tahu dicampur E4 dan gula? Ini dikarenakan pada beberapa kasus ampas tahu ada yang tingkat keasamannya lebih tinggi, sehingga probiotiknya butuh waktu lebih lama untuk bekerja dan akibatnya bakterinya sudah habis duluan sebelum ampas tahu terfermentasi sempurna. Akibatnya ampas tahu gagal terfermentasi dan akhirnya menjadi busuk. Dengan adanya media dedak atau brand Polar, maka bakteri probiotiknya setelah terbantu air gula bisa berkembang lebih banyak di media dedak sehingga lebih cepat dan lebih tahan lama dalam memproses fermentasi ampas tahu. Kemudian memberi efek fermentasi ampas tahu berhasil alias anti gagal. Setelah tercampur rata, kita siapkan gentong yang ada tutupnya. Dan gentong yang ada tutupnya ini sifatnya wajib. Masukkan semua adonan ampas tahu tadi ke dalam gentong. Dan perlu diingat, gentong yang ada tutupnya ini sifatnya wajib. Karena salah satu faktor fermentasi berhasil adalah media penyimpanan yang bisa ditutup rapat. Karena proses fermentasi ini hanya terjadi dalam kondisi hampa udara. Nah, setelah adonan ampas tahu masuk semua, total semua sekitar hampir 30 kg. Terdiri dari ampas tahu 26,3 kg, plus dedak brand 2,5 kg, sama dengan 28,8 kg, ditambah air 1 liter sehingga totalnya hampir 30 kg. Berikutnya kita tutup rapat sampai kira-kira tidak ada udara yang masuk. Langkah selanjutnya, biarkan kondisi tertutup setidaknya 4 hari, gentong tidak terbuka sama sekali. Penyimpanannya juga di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung.
Memasuki hari kelima, gentong bisa dibuka sebentar, sekitar 1 menit sudah cukup. Lalu bisa ditutup kembali. Tujuannya dibuka sebentar agar uap udara di dalamnya keluar. Jadi masuk hari kelima, fermentasi ampas tahu ini sebenarnya sudah jadi. Tapi ketika masuk hari kelima, kalau kita nggak pakai, kita bisa buka sebentar, kira-kira 1 menit, kemudian kita tutup rapat kembali. Setelah hari kelima ini, fermentasi sebenarnya sudah jadi dan bisa digunakan. Lalu penggunaannya seperti apa? Sekarang kita coba cara mencampur pakan, cara menggunakan ampas tahu yang sudah difermentasi ini. Caranya, bagi yang ternaknya sedikit, maka sangatlah mudah. Anda bisa ambil seperlunya saja ampas tahunya, jangan lupa gentongnya ditutup kembali, lalu ampas tahunya bisa dicampur dengan bahan lain, seperti dedak, katul, bran polar, jagung atau tepung jagung. Kalau ada konsentrat bisa Anda tambahkan, atau bahan-bahan lainnya yang ada silakan dicampurkan. Aduk ampas tahu bersama dedak saja atau dedak katul dicampur bran hingga semuanya benar-benar merata. Hasil akhirnya seperti ini. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Bisa dikepal tapi mudah hancur. Anda maunya cuma ampas tahu fermentasi ditambah dedak saja atau bran, silakan. Atau ampas tahu, dedak, bran ditambah jagung saja juga silakan. Ampas tahu, dedak dan konsentrat saja juga silakan. Tentu saja masing-masing berbeda nilai proteinnya. Kalau langsung fermentasi ampas tahunya diberikan bagaimana? Silakan saja, tidak masalah. Hanya saja pakannya terlalu basah dan dikhawatirkan ternak tidak mau menghabiskannya. Kenapa harus diberi bahan tambahan lainnya? Tujuannya agar kandungan nutrisi pakan yang diberikan ke ternak lebih bervariasi sehingga kaya nutrisi karena terdiri dari bermacam-macam bahan. Tujuan fermentasi ampas tahu ini yang pertama adalah mengawetkan ampas tahu. Karena kalau kita misalkan membeli 1 karung 25 kilo, kemudian ayam kita hanya sedikit, hanya 10 ekor, tidak mungkin ampas tahu itu sehari habis atau 2 hari habis. Pasti kita pakainya bertahap. Dan karena pakainya bertahap sampai berhari-hari, bisa berminggu-minggu, maka untuk mengawetkan salah satunya adalah kita fermentasi. Yang kedua, ampas tahu itu mengandung serat kasar yang tinggi. Jadi ketika difermentasi, maka serat kasar tadi bisa terpecah sebagian menjadi protein sel tunggal yang akan memudahkan diserap sama pencernaan ayam. Yang berikutnya, kalau kita menyimpan ampas tahu tanpa difermentasi, maka setelah 3 hari akan mulai membusuk, mulai kekuningan. Dan ini kalau diberikan ke ayam juga, kadang ayam nggak mau makan. Selain itu, udah mulai muncul jamur yang akan justru membahayakan sama ternak kita. Untuk itulah, salah satu cara mengawetkan ampas tahu yang sifatnya basah ini dan mengandung keasaman yang cukup tinggi, makanya kita fermentasi. Jadi ada beberapa fungsi dan faedah yang bisa kita dapatkan dengan cara fermentasi ini. Lalu apa tandanya fermentasi ampas tahu ini berhasil? Fermentasi ampas tahu dikatakan berhasil ketika ampas tahu tidak berbau busuk. Ada yang bilang kalau berbau agak-agak seperti bau tape, itu dikarenakan kalau dedaknya jumlahnya lebih banyak, misalkan 25% hingga 50% campurannya, maka akan bau seperti bau tape. Patokan buat Anda, setelah 5 hari itu tidak busuk baunya, artinya fermentasi ampas tahu ini berhasil. Sampai kapan bisa disimpan ampas tahunya? Fermentasi ampas tahu ini asalkan selalu Anda tutup rapat setiap habis membukanya, maka bisa disimpan hingga 1 hingga 2 bulan. Lebih amannya setiap 15 hari sekali atau tiap 2 minggu sekali Anda tuang 1 tutup EM4 tanpa diberi apa-apa lagi. Ini berlaku untuk ternak kita yang jumlahnya sedikit. Kalau ternak kita jumlahnya banyak, misalkan kita beli 1 karung dan langsung bisa dihabiskan dalam